Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya Farudin Nasrori dengan NIM 071911633101. Baik, pengertian dan tujuan SOP di dalam perpustakaan. Jadi SOP ini adalah aturan formal ya yang digunakan untuk sebuah tindakan atau kegiatan yang mampu berkembang sesuai dengan situasi yang terjadi. Jadi di dalam SOP ini seperti tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan atau melaksanakan sebuah kegiatan di dalam sebuah instansi. Lalu tujuan SOP di dalam sebuah perpustakaan itu yang pertama memudahkan pustakawan dalam memberi pelayanan untuk pemustaka, lalu mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu desain pekerjaan di dalam perpustakaan, dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi kesalahan pustakawan pada saat melaksanakan tugasnya. Jadi dengan apa? Dengan pengurangan kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas, hal itu bisa meningkatkan kredibilitas dan menjaga mutu pelayanan dari perpustakaan. Lalu ada 4 tahapan dalam penyusunan standar operasional prosedur. Yang pertama, analisis kebutuhan. Lalu yang kedua, pengembangan. Ketiga, penerapan. Dan keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari standar operasional prosedur. Baik, yang pertama mengenai analisis kebutuhan standar operasional prosedur. Jadi di dalam hal ini, pustakawan harus mampu dan menganalisis ya sesuai dengan kebutuhan pustakawan terkait. Jadi semisal dengan peralihan dari pustakawan konvensional ke digital, pasti ada peralihan ya. Nah, di situ pustakawan harus mampu menganalisis sesuai dengan dinamika perpustakaan terkait. Jadi dalam semisal dalam peminjaman buku di dalam perpustakaan konvensional itu pemustaka harus menuju ke dalam perpustakaan dulu. Sedangkan untuk perpustakaan digital, pemustaka hanya perlu mengisi G-form atau semacam formulir online atau yang berbasis digital, lalu hal tersebut sudah bisa diakses ya oleh pemustaka yang menginginkan koleksi yang akan dipinjam atau yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, pengembangan SOP. Jadi ini terkait dengan penggunaan penggunaan di dalam eh, sebuah sistem seperti tadi dari konvensional ke digital. Tentu saja hal itu pasti ada pengembangan. Pengembangan di sini bertujuan untuk memudahkan tugas pustakawan ya dalam melayani pemustaka. Lalu selain itu juga memperbaiki kesalahan di dalam SOP. Jadi kalau semisal di dalam SOP ini ada semacam kegiatan yang kurang relevan atau kegiatan yang sekiranya memakan waktu lebih, itu bisa dibenahi, dan dari situ kembali lagi ke awal yang saya sampaikan tadi, bisa menjaga kredibilitas perpustakaan dan mutu perpustakaan. Jadi pemustaka dan pustakawan di sini dalam akses kebutuhan informasi itu bisa dengan mudah atau bisa dengan cepat. Nah, lalu yang ketiga, penerapan SOP. Tentu saja hal ini yaitu penerapan di dalam perpustakaan. Jadi pustakawan di sini harus menerapkan SOP sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Setelah itu dalam hal pelaksanaan, pustakawan harus hati-hati dalam arti harus patuh
terkait dengan SOP yang telah disusun. Lalu yang terakhir, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP. Untuk yang poin terakhir ini, monitoring di sini dan evaluasi di sini. Jadi dalam pelaksanaan SOP tersebut, setelah berjalan sekian lama, itu dievaluasi apakah hal ini berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan atau tidak. Jika iya, maka SOP tersebut bisa dilaksanakan lebih lanjut. Dan jika tidak, maka perlu diadakan evaluasi. Evaluasi di sini mungkin bisa dari pustakawannya langsung atau meminta saran dan masukan dari mungkin bisa dari ahli terkait dengan layanan pemustaka atau bisa saja meminta saran kepada pemustaka. Apa saja kekurangan yang sekiranya dinilai menghambat untuk mengakses sebuah informasi di dalam perpustakaan. Baik, jadi SOP yang dibahas kali ini yaitu fokus kepada pengadaan bahan pustaka, baik secara mandiri ataupun dari sumbangan, dan yang kedua yaitu pengumpulan skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Pertama saya awali dari SOP pengadaan bahan pustaka. Dalam pelayanan SOP pelayanan bahan pustaka, pustakawan terlibat ya dalam penyusunan mulai dari pendataan, lalu pembelian dan penyerahan koleksi. Intinya pustakawan di sini berperan ya dari awal sampai akhir. Baik, saya jelaskan SOP-nya. Yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu pustakawan mendata usulan buku dari pemustaka ataupun dari sivitas akademika terkait ya. Nah, outputnya nanti pustakawan dapat mengetahui jenis buku yang diusulkan sehingga pustakawan mampu membuat sebuah list atau sebuah daftar yang mana hal itu nanti seperti semacam pengadaan atau perencanaan buku apa yang akan diadakan. Lalu pustakawan melakukan seleksi judul buku melalui katalog online. Nah, di sini pustakawan bisa memeriksa apakah buku yang diusulkan itu sudah tersedia di dalam perpustakaan atau belum. Jika sudah ada, maka hal tersebut buku yang terdaftar tadi, yang akan diajukan pembelian tadi, hal tersebut bisa dihapus. Jika tidak, maka pustakawan bisa melengkapi di dalam list tadi ya. Lalu selanjutnya, pustakawan membuat daftar pembelian buku dan melakukan pembelian. Nah, di sini kan pembelian buku tadi sesuai dengan perencanaan, jadi sudah teratur. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Dan yang terakhir yaitu pustakawan membuat laporan akhir kegiatan pengadaan koleksi, yang outputnya nanti membantu pustakawan untuk memeriksa kembali apakah koleksi yang diajukan tuh sudah terpenuhi atau belum. Nah, dari situ pustakawan bisa memeriksa ya apakah sudah sudah terpenuhi atau belum, lalu bisa memeriksa di bagian koleksi seperti itu. Jadi intinya di sini untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka ya dengan tepat. Lalu untuk SOP pengadaan bahan pustaka dari sumbangan, kegiatan yang pertama dilakukan yaitu pustakawan menerima buku sumbangan. Nah, outputnya di sini yaitu tentu saja menambah koleksi di dalam perpustakaan. Jadi pustakawan menerima dan nanti hal tersebut bisa diserahkan ke bagian koleksi. Yang kedua, membuat surat tanda terima kasih. Outputnya di sini sebagai ucapan terima kasih tentunya kepada pihak yang menyumbang, baik secara perorangan ataupun secara instansi ya. Lalu yang ketiga, penandatanganan surat tanda terima kasih dan mengirim kepada pemberi sumbangan. Outputnya di sini yaitu buku telah diterima,
dan ditandai, lalu akan diolah ke bagian koleksi, serta penyampaian ucapan terima kasih kepada penyumbang, yang mana hal tersebut tentu saja ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan. Lalu yang terakhir, menyerahkan buku ke bagian pengelolaan yang outputnya yaitu perpustakaan memiliki koleksi baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dan untuk bagian pengelolaan di sini tentu saja buku yang diterima tadi atau bahan pustaka yang diterima tadi bisa tertata rapi agar penemuan informasi dapat berjalan dengan efektif. Lalu lanjut mengenai SOP pengumpulan skripsi atau tugas akhir mahasiswa. Di dalam prosedur seperti ini ada beberapa SOP yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pustakawan menerima skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa yang outputnya nanti pustakawan menerima dan akan mengelola skripsi atau tugas akhir yang diserahkan oleh mahasiswa. Yang kedua, mengecek kembali terhadap skripsi atau tugas akhir yang diserahkan oleh mahasiswa. Output dari kegiatan tersebut yaitu hal tersebut dilakukan untuk memeriksa apakah kaidah penulisan skripsi atau tugas akhir mahasiswa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya mahasiswa mengisi formulir penerimaan atau bukti penyerahan ya skripsi atau tugas akhir mahasiswa yang outputnya nanti terisi data mahasiswa secara jelas. Lalu yang kedua output yang kedua mengenai kegiatan mahasiswa mengisi formulir tadi yaitu petugas menerima formulir sesuai yang ditetapkan. Jadi di sini pendataan bisa lebih tertata tentunya dan tidak salah, dalam arti dalam pendataan tersebut tidak mengalami kesalahan. Yang keempat, pustakawan memproses penyerahan yang outputnya nanti terciptanya kumpulan skripsi dan tugas akhir mahasiswa, yang mana hal tersebut tercatat dan tertata dengan rapi. Lalu yang kelima, mengembalikan surat keterangan atau surat penyerahan formulir yang diisi oleh mahasiswa tadi, yang mana hal tersebut sebagai bukti otentik ya, bahwa mahasiswa terkait telah menyerahkan skripsi atau tugas akhir. Lalu yang terakhir, menyerahkan ke bagian pengelolaan, yang mana output tersebut berisi bahwa telah diserahkan dan telah dikelola oleh pustakawan, yaitu mengenai pengelolaan skripsi atau tugas akhir mahasiswa, yang mana hal tersebut dikelola agar penemuan informasi kembali itu bisa berjalan secara efektif dan cepat. Lalu untuk kesimpulannya, SOP ini sangat diperlukan dalam alur kinerja perpustakaan. Hal ini dalam tanda kutip mampu, jadi pustakawan bisa bekerja dengan cepat dan efisien sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Lalu tentu saja seperti awal tadi, seperti dari tujuan SOP yang telah saya sebut tadi, bahwa SOP yang diterapkan di dalam sebuah perpustakaan ini mampu meningkatkan kredibilitas dan menjaga layanan perpustakaan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau tumpang tindih dalam hal miskomunikasi atau kesalahan dalam pengelolaan dan sebagainya. Nah, hal itu bisa diminimalisir dengan adanya SOP ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.